Halo, apa kabar pasukan Barbarto di Cerot? Bagaimana kabar pasangan kalian? Sudah siapkah di samping untuk lihat video ini sambil senyum-senyum berdua? Dan bagaimana kabar kalian yang jomblo? Sudah belikah alat pelicin? Siapa tahu layar kalian ngeheng, segeralah poles ya layar kalian. Film ini dirilis di mana saat kelahiran Panji, si manusia milenium terlahir, yang berjudul... Tuh, baca deh sendiri. Film ini menceritakan tentang perusahaan jual beli angin yang sedang berkembang karena perusahaan tersebut mengganti manajer muda cantik dan galak, namun dengan kegalakannya itu berhasil membuat semua anggota atau anak buahnya menjadi disiplin. Dari awal yang bisa pasang tali sepatu aja, kini sekarang sampai mereka ahli nantinya sampai memasang tali BH. Manajer ini panggil saja Ningrum. Namun salah satu karyawannya yang bernama Om Borak selalu lalai dan salah dalam melakukan kerja. Padahal Om Borak ini bisa dibilang paling lama menjadi pegawai di perusahaan jual beli angin tersebut. Hingga suatu ketika Om Borak caper alias sok cool alias sok cerdas kepada manajernya. Ketika sang manajer memberikan tugas siapa yang mau ambil proyekan yang bekerja sama dengan mitra PT jual beli angin tersebut. Alhasil, ide dari si Om Borak ini ditolak mentah-mentah oleh Ningrum. Karena Om Borak memberikan ide bagaimana kalau proyekan tersebut kita adakan di planet Pluto. Jelaslah serentak Ningrum menolaknya. Namun setelah dipelajari, oke juga konsepsi Om Borak ini, dan Ningrum pun mempertimbangkannya walaupun pelaksanaannya nanti tidak di planet Pluto tentunya guys. Ketika manajer itu ke toilet, seluruh karyawan malah ngegosip andaikan bisa push rank dan mantap-mantap dengan Ningrum, manajer yang galak itu, pasti deh aku bakal beli skin yang tertinggi di season Mobile Legends sekarang ini. Lagi asik-asik ngerumpi, datang tuh Ningrum dari toilet, serentak bubarlah ke meja masing-masing. Di situ Ningrum mengungkapkan, setelah saya pikir-pikir sambil modal di toilet, oke juga tuh idenya Om Borak. Dan Ningrum mengajak Om Borak makan malam di salah satu restoran sambil membahas ide proyek Om Borak itu. Akhirnya tibalah di rumah makan Karisma Bahari, salah satu warteg ternama di Tokyo, dan mereka pun berbincang-bincang sambil memesan anggur merah dan membahas konsep proyek tersebut. Polosnya, Om Borak malah menanyakan kenapa Ningrum masih tinggal sendiri, padahal kan wajah cantik dan tubuh montok. Atau karena laki-laki sulit mendapatkan cintanya Ningrum, seperti Karina maksai melawan Lord sendirian walaupun level masih di bawah 10 dan ditambah emblem pun belum kebeli semua. Jelaslah mampus. Ningrum lalu melempar pembicaraannya dan membahas proyekan PT jual beli angin tersebut. Setelah konsep detailnya dijelaskan oleh Om Borak, Ningrum pun sebagai manajer terharu dan tenang. Lalu merayakan minum kembali. Ternyata serumpit, apa sih penjepit sangu Jepang tuh? Malah terjatuh. Dan malu-malu Om Borak mengambil jepitan sangu tersebut. Tak sengaja Om Borak malah melihat skin Tigreal yang menghisap untuk masuk ke lubangnya. Mana dalam turret lagi. Untung aja Om Borak pakai spell flicker dan akhirnya terlepas lalu kembali ke bangkunya. Dan Om Borak pun pamit izin pulang. Takutnya dia defeat karena tidak bisa melawannya. Dan Ningrum pun sebagai manajer kecewa. Sebegitu lemahnya, masa sudah kalah baru aja beberapa gelas. Dan mereka pun lanjut minum. Namun Ningrum kebanyakan minum, yang akhirnya Om Borak harus mengantar Ningrum pulang ke rumahnya. Om Borak pun bilang, makanya jangan terlalu banyak minum. Namun Ningrum menjawabnya, daripada lu mentang-mentang hyper malah farming mulu, dibiarin gua minum banyak, dasar kampret. Akhirnya Om Borak memberikan air putih, namun air tersebut jatuh di dada Ningrum. Serentak Om Borak menjual build immortalnya dan menggantikannya tisu basah agar bisa menolong Ningrum yang lagi kedinginan. Dasar pemain random, bukannya nyelesain bekas tumpah, malah anteng sendiri yang ngusap-ngusap dada Ningrum yang sudah kering. Namun Om Borak daripada ngamuk gak jelas, malah memilih meninggalkan server, lalu AFK dan pulang ke rumahnya. Tapi manajernya bilang, apakah kamu tega aku push rank sendirian, tanpa alat bantu, tanpa dilindungi seorang pria. Lalu Om Borak pun malu untuk AFK. Karena Om Borak merasa sudah level 15, walaupun sempat menjual immortal, menggantinya dengan tisu basah, dan Om Borak pun melanjutkannya push rank bersama si Ningrum. Sorry, Mimin sensor push ranknya. Biarkan Ningrum, Om Borak dan aku yang tahu. Nanti hasilnya aku kabari. Namun kabar buruknya, si Om Borak memang si MPV.
Tapi saat push rank, dia mengeluarkannya di dalam, sehingga membuat manajer tersebut kaget. Dan baiklah, lalu si Om Borak pun kabur karena merasa malu gagal menjadi tukang gendong push rank yang baik. Dan keesokannya mereka pun kembali bekerja, dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa semalam. Ningrum serius bekerja, begitupun juga Om Borak. Setelah kejadian push rank tersebut, dan mereka tidak saling mengatakan apa-apa, Om Borak masih tak menyangka bisa mantap-mantap dengan manajer galaknya itu. Dan suatu ketika, mereka terpaksa harus lembur demi bangkitnya PT jual beli angin tersebut. Namun, satu-satu mereka pulang hingga tersisa Ningrum dan Om Borak. Bahaya ya, cilaka. Seperti biasa, Om Borak sok-sokan kasih laporan ke Ningrum, dan Ningrum pun memeriksanya dan menjawab, ini sudah oke. Dan Om Borak pun membahas push rank yang kemarin. Namun, Ningrum sudah lupa. Lagian, aku dalam keadaan mabuk saat itu. Ditambahkan Om Borak sudah punya cewek. Lalu, Ningrum mengajaknya pulang. Saat mau pulang, Om Borak lihat-lihat lagi skill di grill yang membuatnya ingin push rank lagi. Namun, Om Borak melanjutkannya untuk jalan pulang. Dan setelah hari esok, Om Borak kaget melihat saingannya PT Jual Beli Bagong naik setingkat dari PT Jual Beli Angin. Serentak, Om Borak mengabari Ningrum selaku atasannya. Lalu mereka pun mengecek angin, apakah masih baik-baik saja atau tidak. Dan mereka pun mengeceknya di samping gudang. Gelo si Om Borak ngecek anginnya bisaan, hebat lah Om. Dan malamnya Om Borak ditelepon calon istrinya untuk memikirkan acara pernikahan yang akan diselenggarakan di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Dan Om Borak pun menjawabnya, jangan khawatirkan pernikahan itu, karena itu semua sudah diatur, ujar Om Borak kepada pacarnya. Tapi Om Borak masih merindukan manajer galak tersebut, walaupun dia menggunakan Rafael sebagai support. Tapi waduh, hisapannya dahsyat men. Om Borak pun menjadi dilema. Kasihan juga dia ya. Sebulan dari hari itu, event pun berjalan lancar. Dan akhirnya manajer mengabarkan kabar baik. PT Jual Beli Anginnya dapat mengalahkan saingannya, yaitu PT Jual Beli Bagong. Ya, tentunya Ningrum mengucapkan terima kasih kepada karyawan yang sudah bekerja keras. Dan setelah manajernya pergi, karyawan pun menggosip, mengatakan ini banyak perubahan. Untuk si Ningrum, apakah dia sudah punya pacar atau apa ya yang membuatnya jadi lembut? Diam-diam, si Om Borak tersenyum jahat. Kuaing, atau kuaing, bro. Keesokannya, masing-masing memberikan laporan. Ini bagian Om Borak yang memberikan laporan. Lalu, Ningrum menyuruh karyawannya untuk memanggil Om Borak ke ruangannya. Ketika Om Borak masuk memberikan tugas barunya, Ningrum malah membuka selangkangnya, hingga Om Borak kaget karena banyak karyawan di sampingnya. Entah kenapa, Ningrum ini, mudah sangean guys. Gak peduli karyawannya di samping, dan mereka pun mantap-mantap sambil mode pesawat, karena bahaya kalau sampai mengeluarkan suara. Jangan. Dan setelah mantap-mantap dengan menggunakan mode pesawat, manajer pun menyuruhnya untuk lembur sampai malam. Ya jelaslah, si Om Borak mau. Lalu, lemburlah mereka berdua, dan akhirnya manajer mengabari bahwa Ningrum telah hamil. Karena waktu itu Om Borak pernah cerot di dalamnya saat push rank bareng. Namun, Om Borak pun lalu mengambil keputusan dan untuk meninggalkan pacarnya, memilih untuk hidup berdua, dan mereka pun berbahagia selamanya. Akhirnya mereka menikah dan film pun berlendir. Akhir yang membagongkan kan, ada Jigong yang melanjutkan ke jenjang pernikahan. Buat sobat barbar itu dicerot, Om Borak yang bertanggung jawab loh. Lalu bagaimana dengan kamu? Oke guys, terima kasih buat pasukan Babar Cerot yang sudah menyaksikan film ini yang rilis setelah Panji Manusia Milenium terlahir, lalu film ini pun terlahir. Dan beginilah ceritanya. Buat yang mau judul filmnya atau link filmnya, komen aja di bawah ya guys.
Sampai jumpa lagi di video barbar selanjutnya. See you next time. See you everybody.